Pasangan ganda putra Indonesia, Pramudia Kusumawarda, Yeremia Rambitan pecah kongsi, fans galau jika Pram benar-benar pindah dan membela Australia. Sejak beberapa hari terakhir, beredar kabar jika Pramudia Kusumawardana mundur dari pelatnas dan meninggalkan Yeremia. Alasannya, ia ingin melanjutkan studi ke Australia. Kabar ini membuat banyak badminton lovers menduga bahwa Pramudia akan berganti kewarganegaraan dan lanjut bermain bulu tangkis dengan membela Australia. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan salah satu legenda bulu tangkis, Yuni Kartika. Sudah pasti sih keluar pelatnas, ungkap Yuni Kartika. Pernyataan Yuni Kartika menegaskan bahwa Pramudia Kusumawarda nampaknya akan pindah kewarganegaraan dan membela Australia. Ketika Yuni Kartika membongkar situasi ganda putra, di mana Pramudia tega meninggalkan Yeremia dan pindah ke Australia untuk lanjut bermain bulu tangkis sambil kuliah, hal itu membuat penggemar ikut kecewa. Pasalnya, Pramudia, Yeremia sedang dalam perjuangan menuju Olimpiade 2024, tetapi Pramudia justru meninggalkan partnernya dan berniat untuk mengibarkan bendera lain. Meski begitu, kabar yang beredar belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, karena Pramudia juga belum buka suara terkait masa depannya di pelatnas PBSI. PBSI sendiri mengatakan bahwa Pramudia belum mengajukan surat pengunduran diri, sehingga sampai saat ini ia masih menjadi bagian dari pelatnas. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto ingin jadikan ajang BWF World Tour Finals 2023 sebagai momen bangkit sekaligus menutup akhir tahun dengan manis. Ganda putra nomor 1 Indonesia tersebut sadar betul bahwa performa mereka sedang disorot karena menurun. Tepatnya sejak pertengahan tahun hingga saat ini, hasil turnamen juara All England Open 2023 itu terus menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Fajar Rian kerap terjegal di babak-babak awal atau sering dikalahkan pasangan non-unggulan. Walau mengalami penurunan performa, posisi Fajar Rian untungnya masih aman dan mampu mendapat tiket menuju BWF World Tour Finals 2023. Keberhasilan lolos ke turnamen penutup musim tersebut mengulang prestasi Fajar Rian yang tahun lalu juga lolos. Hanya saja, kali ini duo Fajri ingin hasil yang lebih baik, secara tersirat mereka ingin menembus final. Sebab pada tahun lalu, Fajar Rian terhenti di fase 4 besar setelah ditaklukkan Liu Yuchen Hou Xuanyi, Cina, yang akhirnya keluar sebagai juara. Fajar sendiri mengakui performa dia dan Rian sedang tidak baik-baik saja belakangan ini. Faktor cedera yang sempat menghampirinya juga berpengaruh. Namun Fajar ingin menjadikan momentum kehadiran mereka ke Hangzhou kali ini sebagai momentum bangkit. Yang pasti senang bisa kembali lolos ke World Tour Finals, tapi hasil di pertengahan tahun sampai akhir tahun ini kurang baik, ucap Fajar dalam siaran pers PBSI yang dikutip bolasport.com dari Jarum Badminton. Jadi semoga kami bisa kembali mendapat hasil yang lebih baik, tambahnya. Soal persaingan, Fajar menilai kali ini levelnya akan jauh lebih tinggi. Tercatat hanya Indonesia dan Cina yang mengirimkan wakil ganda putra dengan 2 kontestan. Fajar Rian akan ditemani Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana. Sedangkan Cina punya Liu Bo dan jagoan baru, Liang Weikeng Wang Chang. Adapun dari negara lain, pesaingnya jauh lebih ngeri. Ada Eren Chia, Soh Woik, Malaysia, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, Korea Selatan, lalu Kim Astrup, Anders Kaarup Rasmussen, Denmark, dan tak lupa ada Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, Jepang. Lawan semakin kesini semakin sulit, dari pertama tidak ada yang mudah jadi kami mau fokus satu demi satu, ujar Fajar bertekad. Rioni Mainaki selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI mengungkapkan target Indonesia di ajang BWF World Tour Finals 2023. Ajang BWF World Tour Finals 2023 sendiri akan bergulir pada 13 hingga 17 Desember 2023 mendatang di Sports Expo Center, Xiacheng, Hangzhou, China. Terdapat 6 wakil Indonesia yang berpartisipasi di turnamen elit ini yakni Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Gregoria Mariska Tunjung. Lalu ada juga Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Bagas Maulana Muhammad Shohibul Fikri, dan Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti. Keenam pebulu tangkis yang tergabung dengan tim Indonesia itu telah bertolak ke Hangzhou, China, pada Minggu dini hari.
Rioni sendiri mengungkapkan kondisi para anak asuhnya jelang tampil di ajang bulu tangkis penutup tahun 2023 tersebut. Setelah pulang dari China Masters kemarin, kondisi anak-anak cukup baik. Persiapan juga maksimal. Yang penting mereka bisa jaga kondisi, sehat sampai di sana nanti, kata Rioni. Selain itu Rioni juga mengungkapkan harapan dan target Indonesia di ajang BWF World Tour Finals 2023 nanti. Rioni Mainaki mengungkapkan bahwa dirinya optimistis bahwa setiap sektor memiliki peluang lolos dari fase grup. Oleh sebab itu, dirinya ingin keenam wakil Indonesia bisa tembus babak final di BWF World Tour Finals 2023. Target tinggi ini tentu tidak akan didapatkan dengan mudah oleh keenam wakil Indonesia tersebut. Pasalnya, turnamen ini hanya boleh diikuti oleh 8 peserta terbaik yang lolos berdasarkan peringkat Race to Finals. Ini artinya wakil Indonesia harus bersaing dengan para pebulu tangkis terbaik dari seluruh dunia. Sementara itu BWF World Tour Finals 2023 yang merupakan turnamen penutup tahun ini berlangsung pada 13 hingga 17 Desember di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, Hangzhou, China. Pravin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti akan melanjutkan karir dengan pasangan anyar usai resmi berpisah. Pasangan bulu tangkis ganda campuran Indonesia, Pravin Jordan Melati Daeva Oktavianti di ambang perpisahan. Kabar ini berembus usai pasangan berjuluk Honey Couple tersebut ditarik dari Malaysia Open 2024. Jurnalis kenamaan, Ainur Rohman, lantas mengungkap nasib Pravin Jordan dan Melati Daeva usai berpisah. Dalam cuitan di akun X pribadinya, kedua pemain tersebut akan turun dengan pasangan yang berbeda. Untuk Melati Daeva, pemain kelahiran Serang, Banten, tersebut akan masuk skuad Jawa Tengah dalam Kejurnas 2023 yang berlangsung mulai 13 Desember. Ia akan berpasangan dengan Bobby Setiabudi. Sementara, Pravin Jordan akan mengambil jalan berbeda dan berkarier secara profesional. Dia juga tidak akan lagi ikut dalam program dari PB Jarum. Bobby Setiabudi sendiri sebetulnya lebih sering bermain di sektor ganda. Tetapi, ia mendapatkan tiket masuk pelatnas PBSI via jalur tunggal. Namun dia tidak menunjukkan prestasi menjanjikan dan terdegradasi tengah tahun ini. Alhasil, Bobby pun menjajal sektor ganda putra dengan Akbar Bintang Cahyono.